Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufika Dwi Pertiwi dari Prodi Sosiologi Angkatan 2018. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori gaya hidup dan konsumerisme dari Jean Baudrillard. Kata konsumsi memiliki dua arti. Yang pertama yaitu pemakaian barang-barang hasil produksi. Yang kedua, barang-barang hasil produksi langsung yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan manusia. Seseorang yang mengonsumsi suatu barang berarti ia mengurangi daya guna barang tersebut. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Konsumen berarti orang pembeli dan memakai barang-barang hasil produksi tersebut. Budaya kapitalisme pada zaman Karl Marx juga mengarahkan pada budaya konsumsi. Kapitalisme yang dikemukakan oleh Karl Marx merupakan suatu cara untuk memproduksi yang dijalankan oleh kepemilikan pribadi sebagai sarana produksi. Kapitalisme ini juga bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, Baudrillard menyebutkan bahwa konsumsilah yang menjadi inti dari ekonomi itu sendiri. Konsumsi menurut Baudrillard memegang peranan penting bagi kehidupan manusia karena konsumsi merupakan atau membuat masyarakat tidak mencari kebahagiaan, juga tidak berusaha mendapatkan persamaan, malah justru ia melakukan diferensiasi yang menjadi acuan bagi gaya hidup dan nilai. Baudrillard merupakan seorang filsuf postmodern yang mencoba menganalisis masyarakat konsumeris dalam relasinya dengan sistem tanda. Tindakan konsumsi suatu barang atau jasa ini tidak lagi berdasarkan pada kegunaan, namun melainkan lebih mengutamakan pada simbol yang melekat pada dirinya. Maka dari itu, hal tersebut akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Fenomena masyarakat konsumerisme ini terjadi karena adanya perubahan yang mendasar berkaitan dengan cara-cara orang untuk mengekspresikan diri dalam gaya hidup. Gaya hidup itu merupakan juga salah satu budaya konsumeris karena gaya hidup seseorang dapat dilihat dari apa yang ia konsumsi dan apa baik itu barang ataupun jasa. Seperti pada kepemilikan barang atau jasa ini seperti pada pemilik handphone, perhiasan, ataupun yang lainnya, ataupun fashion juga karena karena pada saat ini fashion merupakan hal yang sangat penting bagi kaum wanita. Gaya hidup juga mencitrakan pada suatu kelas sosial di mana jika ia mempunyai barang dengan harga yang mahal ataupun dengan barang branded, ia akan bisa meningkatkan status sosial menjadi lebih tinggi. Salah satu gaya hidup yang pada saat ini bisa dilihat yaitu budaya hedonisme, di mana sekarang banyak remaja ataupun masyarakat yang memiliki gaya hidup hedonisme ini sebagai untuk meningkatkan kelas sosial mereka sehingga bisa dipandang pada individu lain itu memberikan suatu hal yang meningkatkan status sosial mereka. Baudrillard memberi kesadaran bahwa ia juga memang tidak membeli barang, namun membeli barang itu merupakan suatu tanda bagi dirinya sendiri. Untuk itu, sebagai masyarakat modern seperti kita ini, diharapkan untuk lebih bijaksana dalam melakukan praktek konsumsi ataupun membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Menurut Baudrillard, konsumsi itu dikonseptualisasikan sebagai upaya proses di mana pembeli suatu barang suatu barang terlibat secara aktif dalam upaya menciptakan dan
mempertahankan rasa identitas itu sendiri melalui permainan barang-barang yang dibeli. Jadi, konsumsi tidak boleh dilihat sebagai aktivitas yang diinduksi atau diproduksi oleh industri periklanan dan kepentingan komersial saja. Baudrillard juga menekankan bahwa konsumen tidak membeli barang untuk mengekspresikan perasaan yang sudah ada tentang siapa mereka. Sebaliknya, konsumen menciptakan perasaan tentang siapa mereka melalui apa yang mereka beli. Seperti pada fenomena saat ini, banyaknya para remaja yang menggunakan rokok elektrik sebagai gaya hidup karena dianggap mereka bisa memiliki barang tersebut untuk meningkatkan status sosial ataupun mengikuti tren pada saat ini dengan menggunakan rokok elektrik atau vape ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.